warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda, NIM 180-240-5049, kelas 7B. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Langsung saja ke soal nomor 1. Itu jelaskan definisi politik dan hukum agraria. Politik hukum agraria adalah serangkaian kaidah-kaidah dan hubungan yang mengatur hak penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa. Selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Hukum agraria adat merupakan hukum yang mengatur hak penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya. Sedangkan hukum agraria barat mengatur hak penguasaan atas tanah. Selanjutnya soal nomor 3. 4 ciri-ciri pokok politik agraria. Yang pertama yaitu prinsip dominasi, yang kedua eksploitasi, yang ketiga diskriminasi, dan yang keempat dependensi. Selanjutnya soal nomor 4. Disebutkan dan jelaskan 4 hak-hak atas tanah barat. Yang pertama yaitu hak engdom, yaitu hak kepemilikan tanah terpenuh. Yang kedua, hak erpat, yaitu hak benda yang paling luas dibebankan atas benda kepada orang lain. Yang ketiga, hak gebrek, yaitu hak kebendaan atas benda orang lain. Yang keempat, hak obstal, yaitu hak numpang karang. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Itu sebutkan dan jelaskan 5 macam hak atas tanah yang Anda ketahui. Yang pertama yaitu hak milik adalah turun-menurun yang dapat diteruskan pada ahli warisnya. Yang kedua, hak guna usaha adalah hak untuk menguasakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Yang ketiga, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri. Yang keempat yaitu hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari lahan yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Yang kelima itu hak sewa. Selanjutnya soal nomor 6. Jelaskan definisi pengadaan tanah dan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam sistem pengadaan tanah tersebut, serta sebutkan 3 contoh objek apa saja yang termasuk dalam kepentingan umum. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut. Kepentingan umum dapat diartikan untuk keperluan, kebutuhan, atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas. Contoh objek yaitu pasar, sekolah, dan lain-lain. Soal nomor 7 yaitu konflik agraria di Indonesia masih saja terus berlangsung, bahkan semakin meningkat. Penyebab konflik yang pertama itu peraturan belum lengkap, yang kedua tidak sesuai peraturan, yang ketiga data tidak lengkap dan tidak beraturan. Yang keempat yaitu data tanah keliru. Contoh kasus yang pertama itu sengketa tanah atau perselisihan tanah yang melibatkan badan hukum. Cara menyelesaikan yang pertama yaitu mengetahui tentang pemilik tanah secara detail. Yang kedua, cari keaslian sertifikat. Yang ketiga, mencari atau memastikan penjual tanah. Yang keempat, melakukan pelaporan ke kantor pertanahan. Yang kelima, mengumpulkan data dan melakukan mediasi. Selanjutnya yaitu soal nomor 8. Jelaskan keterkaitan antara reforma agraria atau reformasi pertanahan dengan kesejahteraan petani. Jadi, keterkaitan reformasi agraria dengan kesejahteraan petani itu sangatlah erat, karena reforma agraria menjamin pemerataan ekonomi masyarakat yang menyeluruh, termaksud para petani itu sendiri. Itulah tadi jawaban ujian akhir semester saya mata kuliah
hukum dan politik agraria. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.